bukankah kamu ini bisa menjadi burung yang tidak patah sayap? Nah, kamu kan bisa berusaha, dan di mata Allah tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada orang yang masih belajar ilmu tawakal. Katanya tawakal itu pasrahkan semuanya kepada Allah, bahkan sampai tidak perlu usaha, lalu Allah akan menjamin rezeki kita. Nah, padahal sebenarnya Allah SWT telah ciptakan manusia ini untuk diuji. Nah, bagaimana ujian itu kalau kita diam-diam saja? Sebuah ilmu itu ibarat satu buku. Nah, ada judulnya, ada pengantarnya, dan ada bab-babnya. Nah, mungkin dari judul tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diserahkan? Nah, saya dengar ulama kita mengatakan seorang petani yang tawakal tidak mungkin ia membiarkan kebunnya atau sawahnya begitu saja sampai ditumbuhi rumput. Nah, apa yang dia lakukan? Dia harus lakukan yaitu menggarap tanah, membersihkannya dari tumbuh-tumbuhan yang liar seperti rumput-rumputan dan seterusnya. Setelah dia bersihkan, maka setelah dia bersihkan, ya kemudian dia semai biji-biji padi. Kalau dia mau tanam padi, dia semai biji-biji padi. Nah, setelah padi tumbuh pada umur tertentu, dia akan menanam. Nah, mulai menanam biji-biji tadi, tumbuhan padi tadi yang ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ketika petani menyemai biji, nah, apa yang bisa dilakukan oleh petani? Ya, menyemai biji. Yang tidak bisa dilakukan oleh petani yaitu menumbuhkan biji menjadi pohon, mengeluarkan daun, mengeluarkan akar, mengeluarkan batangnya. Itu tidak bisa dilakukan petani. Tapi apakah biji-biji itu akan tumbuh kalau tidak disemai? Disimpan saja dalam lemari, maka biji itu tidak akan tumbuh. Maka tawakal itu 100% manusia melakukan usahanya sekemampuan manusia, yaitu 100%-nya manusia itu sampai pada menyiapkan lahan, menyemai biji. Itulah sudah 100%. Selebihnya itu tawakal, yaitu menyerahkan selebihnya kepada Allah SWT, karena menumbuhkan biji itu kemampuan Allah. Nah, menumbuhkannya sampai kemudian mendatangkan hasil pohon itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Petani sedikit pun tidak mampu melakukannya. Nah, ada orang, itu kawan kita sebagian berpikir, karena ada juga sejarah dari ulama kita ketika masih muda. Kalau tidak salah, beliau adalah Imam Syakik Balkhi. Beliau berguru kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham ini adalah guru besar ilmu tasawuf. Beliau bekas seorang raja atau seorang yang bangsawan. Nah, tapi beliau tinggalkan semua itu untuk hidup secara bersahaja, tawakal kepada Allah SWT, hanya menumpukan kehidupannya pada ilmu agama. Nah, Syekh Syakik Balkhi ketika muda, dalam perjalanan beliau menemukan seekor burung yang patah sayap. Dia bunyi, kepakkan, gerak-gerakkan badannya, keluarkan suaranya. Datang temannya,
antarkan belalang. Datang lagi teman yang lain, antarkan ulat. Makan makanan bagi burung lah sampai kenyang, kemudian dia diam. Maka Syekh Saking Balkhi yang masih muda itu berpikir, wow, ini sangat mengagumkan. Ini Allah SWT sedang mengajarkan kepada saya bagaimana bertawakal dengan sebenarnya. Maka ini ilmu segera dia laporkan kepada gurunya. Setelah ketemu dengan gurunya, Syekh Ibrahim bin Adham, beliau katakan, "Guru, hari ini Allah telah mengajarkan kepada saya ilmu tawakal. Puncak tawakal adalah menyerahkan seluruhnya kepada Allah SWT. Dan mulai saat ini saya tidak akan lagi berusaha." Kenapa begitu? Kata gurunya, hari ini saya telah diajarkan oleh Allah, diperlihatkan kepada saya bagaimana seekor burung yang patah sayap, dia sudah tidak bisa berusaha lagi. Rezeki diantarkan, Allah perintahkan, Allah hantarkan burung-burung lain untuk menyampaikan rezeki daripada burung ini. Kan itu sudah rezekinya. Maka tertawalah guru itu. Wow, itu ilmu tawakal dari mana? Bukankah kamu ini bisa menjadi burung yang tidak patah sayap? Kamu kan bisa berusaha. Bisa berusaha, dan di mata Allah tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka orang bekerja itu jangan dianggap mereka orang-orang yang tidak tawakal. Kebanyakan orang bekerja ini orang-orang yang bertawakal. Orang-orang yang bertawakal. Allah telah berikan kekuatan berupa fisik. Allah berikan kekuatan berupa pemikiran, bagaimana usaha untuk mendapatkan sesuatu. Tapi sebenarnya mereka tidak bisa memastikan berapa hasil yang dia dapat. Hanya mengira-ngira saja, hanya memprediksi. Sedangkan ketentuannya ada di tangan Allah. Maka mereka punya tugas masing-masing. Manusia punya tugas, yaitu usaha 100% untuk menjemput rezeki itu, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tugas, yaitu memberikan rezeki 100% seperti yang Allah tuliskan bagi hamba itu pada hari itu. Dari ilmu ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka hamba-hamba yang malas, hamba-hamba yang tidak mau usaha. Allah memberikan kelebihan kepada hamba-hamba yang mau usaha untuk orang lain. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sekarang punya uang 1 dirham. Apa yang harus saya lakukan dengan 1 dirham? Maka Rasulullah katakan, cukupilah dirimu. Kalau saya punya 1 dirham lagi, cukupilah keluargamu. Berikan kepada keluargamu untuk mencukupi keperluannya. Kalau saya punya 1 dirham lagi, berikan kepada saudaramu. Saya masih punya uang 1 dirham lagi. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau lebih tahu kepada siapa engkau berikan uang itu. Maka dari sini urutannya adalah kita hendaknya mengurus diri sendiri, keperluan diri sendiri, agar tidak menjadi beban buat orang lain. Kalau kita sudah punya kelebihan, Allah beri kelebihan kepada kita, maka kita pikirkan orang lain. Memikirkan orang lain, yaitu menanggung rezeki yang memang sudah dijamin oleh Allah SWT. Kita jadi alat Allah untuk menyampaikan rezeki tersebut. Maka Allah SWT syakirun alim. Allah akan berterima kasih kepada kita dengan diberikannya pahala sedekah. Apalagi yang kita beri makan, atau yang kita jamin, atau kita tanggung rezekinya adalah orang-orang saleh. Maka ibadah yang dilakukan oleh orang saleh itu pahalanya akan sampai kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitulah cara kita memandang hidup ini. Jadi dunia ini jangan dijauhi. Kalau kata Imam Syafi'i, orang mukmin yang kaya itu lebih berguna daripada orang mukmin yang miskin. Daripada kekayaan itu dikejar-kejar oleh orang kafir, setelah ada di tangan orang kafir,
Apa yang mereka lakukan? Mereka buat maksiat lagi, menjauhkan manusia dari Allah SWT. Tapi kalau orang beriman yang mendapatkan kekayaan itu, pasti orang beriman ini akan menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Jadi al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada orang beriman yang lemah. Insyaallah kita jumpa lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.